Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muslim Ifari, NPM saya 100415122. Saya akan menjelaskan skripsi saya yang berjudul Kedudukan Keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah pada Kelembagaan Legislatif di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tentunya di bawah bimbingan Bapak Dr. Haji Ruslika Iskandar SHMH dan Bapak Abdurrahman SH SPDI MH. Latar belakang terbentuknya DPD sendiri adalah dari reformasi tahun 1998, di mana anggota legislatif atau lembaga legislatif itu hanya terdiri dari MPR RI dan DPR RI. Lalu muncullah DPD RI atas amandemen ketiga dari Undang-Undang Dasar 1945 yang memunculkan pasal 22C dan pasal 22D. Kemudian dibahas lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 yang disempurnakan dengan revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019. Pada pasal 22C Undang-Undang Dasar 1945, di sana membahas mengenai anggota DPD yang tidak lebih dari 1/3 anggota DPR, di mana terdapat 4 orang anggota dari setiap provinsi di Indonesia untuk menjadi anggota DPD. Pada pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945 membahas mengenai fungsi dan wewenang anggota DPD. Pada poin pertama, Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Selanjutnya pada poin kedua, Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan poin-poin terbatas di atas yang sebelumnya. Lalu pada poin ketiga, Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama, serta menyampaikan hasil pengawasan itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. Identifikasi masalah saya adalah bagaimana kedudukan keanggotaan DPD pada kelembagaan legislatif di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan bagaimana konstruksi hukum yang ideal untuk mendukung eksistensi DPD dalam kelembagaan legislatif di Indonesia. Metode penelitian saya adalah menggunakan metode yuridis normatif. Spesifikasi penelitian saya adalah dengan cara menggambarkan peraturan perundang-undangan dengan teori serta fakta dan praktik pelaksanaannya. Lalu teknik pengumpulan data saya adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode analisis saya ada yang bersifat yuridis kualitatif. Apabila kita melihat dari Undang-Undang Dasar 1945, pada pasal 22D yang membahas tentang tugas dan wewenang DPD, itu sangat tidak berimbang dengan fungsi dan wewenang dari DPR. Apabila kita lihat, Undang-Undang Dasar 1945 hanya membatasi wilayah atau wewenang dari DPD yang seharusnya menurut Profesor Jimli Asidik bahwa organ negara lapis pertama dalam legislatif itu terdiri atas MPR, DPR, dan DPD, di mana harusnya ada keseimbangan atau pemerataan kekuasaan yang sama antara DPR dan DPD. Apabila dilihat dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 yang adalah hasil dari revisi ketiga dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, dan DPD, lembaga legislatif itu seharusnya dapat membuat undang-undang apabila dilihat dari KBBI. Tetapi kita lihat pada pasal 248, DPD ini tidak dibahas secara lebih lanjut mengenai pembentukan undang-undang, dan apabila hanya mengusulkan pun itu hanya terbatas. Bila kita bandingkan lebih lanjut dengan parlemen atau lembaga legislatif di Amerika Serikat, mereka memiliki dua lembaga legislatif, yaitu Senat dan House of Representatives, di mana keduanya memiliki tugas dan wewenang yang berbeda. Tugas dan wewenang Senat yaitu untuk memutuskan dan
menampung aspirasi rakyat. Senat di sini bisa kita analogikan sebagai DPD dan House of Representative di Amerika Serikat, yang tugasnya untuk membuat undang-undang adalah DPR di Indonesia. Maka apabila House of Representative telah selesai merancang undang-undang, harus disahkan dan dipertimbangkan bersama dengan Senat di Amerika untuk mempertimbangkan apakah ini sesuai dengan aspirasi rakyat ataupun tidak. Atas pertimbangan berikut dan kesimpulan bahwa anggota atau lembaga DPD ini tidak diperkuat dengan adanya undang-undang dasar mengenai di manakah letak kedudukannya, apakah dia sebagai supporting untuk DPR atau setara dengan DPR, maka saya menyarankan untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 dengan mengadakan amandemen kelima untuk memperkuat tugas dan wewenang DPD agar DPD bisa dikatakan sejajar dengan DPR. Dan Indonesia memiliki sistem legislatif bikameral yang baik seperti di Amerika apabila saya contohkan, yang berimbang, memiliki double check dalam pembuatan undang-undang. Selain amandemen Undang-Undang Dasar 1945, saya pun menyarankan untuk merevisi kembali Undang-Undang MD3, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019, agar memperkuat kelembagaan DPD sebagai lembaga legislatif. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.